Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara jemaah, Bapak Ibu, jemaah, semoga Allah senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di sore hari ini menjelang buka puasa. Kita berkumpul di majelis ilmu dan semoga puasa kita, sholat malam kita, dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kita kali ini kita akan sedikit bercerita tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana kisah masuk Islamnya beliau kisah yang sangat indah. Terlebih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa perubahan besar dengan Islamnya beliau. Jadi Rasulullah SAW itu beliau pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Rasulullah berdoa, doanya beliau itu didengar oleh Abdullah bin Mas'ud, didengar oleh Anas bin Malik, dan didengar oleh banyak sahabat. Sehingga banyak sahabat meriwayatkan doa ini. Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam doa beliau, Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaika. Tuhanku, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling kau cintai. Bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Fakana ahabbuhuma ilallahi Umar, dan rupanya yang Allah cintai adalah Umar daripada Abu Jahal. Sampai akhirnya alhamdulillah doanya beliau dikabulkan sama Allah Ta'ala. Kemudian nanti Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Dzulhijjah tahun 6 kenabian, dan beliau masuk Islam 3 hari setelah Islamnya Hamzah. Sehingga nanti dengan dua orang ini, Hamzah dan Umar, kaum muslimin mulai berwibawa. Mereka mulai berani menampakkan Islam di Mekah yang sebelumnya mereka semuanya bersembunyi-sembunyi. Mereka tidak ada yang berani terang-terangan. Tetapi ketika Hamzah dan Umar masuk Islam, akhirnya mereka mulai menampakkan keislaman dan mulai bangga. Yaitu orang itu mulai bangga dengan keislaman. Sampai kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, seorang budak, beliau bercerita, lamma aslama Umar, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, zaharul Islam, Islam mulai nampak. Wa du'iya ilaihi alaniyatan, bahkan orang mulai berdakwah secara terang-terangan, berani. Wa jalasna haulal baiti halaqan, dan kami mulai berani kumpul duduk-duduk di Ka'bah. Wa tufna bil baiti, dan kami juga berani tawaf di Ka'bah. Wa antasafna mimman ghalaba alaina, bahkan kita mulai berani berhadapan dengan orang yang dulu keras kepada kami.
Waradatna alaihi ba'dha ma ya'ti bihi. Bahkan kami berani membantah orang-orang yang keras kepada kami. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau juga mengatakan, ma kunna naqdiru an nusalliya indal ka'bati hatta aslama Umar. Kami dulu tidak mampu sholat di Ka'bah, yaitu langsung menghadap Ka'bah. Kami nggak berani sholat, karena siapa yang sholat terang-terangan di Ka'bah dipukuli. Termasuk Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga termasuk yang dipukuli gara-gara dia terang-terangan menampakkan Islam. Beliau mengatakan, kami dulu tidak ada yang berani sholat di Ka'bah hatta aslama Umar, sampai Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, sehingga di sini berarti masuk Islamnya ini merupakan sebuah momen penting dalam perjalanan Islam. Dan masuknya Islam Umar ini sangat berkaitan dengan masuknya Hamzah. Jadi dua orang itu, Hamzah, demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Hamzah, sedikit cerita Hamzah, nanti kita cerita lebih panjang Umar. Kalau Hamzah masuk Islamnya aslinya itu karena asobiyah, karena fanatik kabilah. Dan beliau pun aslinya tidak sengaja, tidak ngeh kalau beliau itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aslinya itu karena beliau itu pulang dari berburu. Ini Hamzah ya, saya cerita Hamzah dulu. Orang dari berburu, ketika berburu Nabi Muhammad itu ke Ka'bah sholat. Kemudian Abu Jahal menyegat Nabi Muhammad, kemudian dicela, dicaci Nabi Muhammad sampai dipukul Nabi Muhammad sama Abu Jahal. Ketika Hamzah pulang, dikabari sama orang, wahai Hamzah, gimana kamu kok bisa berburu? Keponakan kamu saja dipukul sama Abu Jahal. Ya, akhirnya Hamzah gara-gara mendengar seperti ini dia emosi. Langsung datang kepada Abu Jahal. Waktu itu Abu Jahal sedang rapat dengan kabilah-kabilah, ketua-ketua kabilah. Maka ketika ketemu sama Abu Jahal, Hamzah mengambil busur panah, kemudian dipukulkan di mukanya Abu Jahal. Kemudian dia mengatakan, wahai Abu Jahal, apakah kamu berani mencela Muhammad, dan saya sekarang di atas agamanya Muhammad. Saya sekarang di atas agamanya Muhammad. Abu Jahal itu karena membuat emosi. Akhirnya Hamzah menjawab seperti itu. Itu karena fanatik saja, karena Nabi Muhammad itu adalah keponakan. Akhirnya ketika pulang, Hamzah ini bingung juga ketika sadar ucapannya, dia telah masuk agama Muhammad. Karena keluarga besarnya Nabi Muhammad, walaupun membela Nabi Muhammad, bukan berarti masuk Islam. Abu Thalib, paman kandung Abu Thalib itu satu-satunya paman kandungnya Rasulullah. Saudara kandungnya Abdullah itu Abu Thalib. Kalau Hamzah, Abbas, Abu Lahab itu bukan paman kandung, tapi paman sebapak. Jadi walaupun mereka itu membela Rasulullah, bukan karena mereka itu membela karena Islam, tetapi karena kabilah, karena keluarga, ikatan darah. Sehingga Abu Thalib membela Rasulullah, demikian juga Abbas membela Rasulullah juga, tapi bukan karena Islam. Abbas itu nanti masuk Islam di akhir-akhir, di awal-awal dia juga kafir juga. Sehingga orang-orang dari keluarga besarnya Rasulullah membela Rasulullah bukan karena motif agama, tetapi membela Rasulullah, menjaga beliau karena motif keluarga. Sehingga Hamzah ketika pulang, dia mulai berpikir tentang ucapannya. Kenapa saya tadi mengatakan kalimat itu? Akhirnya mulai bingung, kemudian mulai dia itu banyak pikiran sampai nggak bisa tidur. Akhirnya setelah itu dia itu takut, bagaimanapun takut kalau nanti diomongin sama orang, dia itu sudah keluar dari agama nenek moyang. Akhirnya setelah itu Hamzah berdoa kepada Allah Ta'ala, minta petunjuk. Jika memang ini jalan yang benar, maka tolong kokohkan hati saya, wahai Tuhanku. Akhirnya setelah itu mulailah Hamzah masuk Islam dengan tulus.
Makanya setelah itu besoknya Hamzah datang ke Rasulullah. Kemudian Hamzah mengatakan, wahai Rasulullah, selama ini kita membela engkau karena darah, yaitu karena kita itu punya hubungan darah, karena keluarga. Tapi sekarang saya membela engkau karena iman. Makanya setelah itu Hamzah tulus masuk Islam. Nah 3 hari setelahnya, jadi masuk Islamnya Hamzah ini termasuk poin yang besar, karena ada orang penting, orang yang disegani di Arab masuk Islam. Kemudian 3 hari setelahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, dan itu juga pukulan telak bagi orang Quraisy. Sebenarnya Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, dia itu sudah mulai tertarik ke Islam. Dia itu mulai tertarik, cuma memang belum kokoh benar, tapi dia sudah mulai tertarik. Kapan dia itu tertarik untuk masuk Islam? Dia itu tertarik masuk Islam ketika sebuah malam, yaitu ketika malam hari, dia itu tidur di dalam Ka'bah. Jadi ini cerita sebelumnya, sebelum beliau itu masuk Islam. Jadi Umar itu suatu ketika dia itu tidur di Ka'bah. Malam-malam Nabi Muhammad datang ke Ka'bah. Kemudian beliau sholat. Kemudian ketika sholat, Rasulullah itu membaca Al-Quran. Dan ketika Rasulullah membaca Al-Quran, maka Umar itu bangun, kaget. Yaitu siapa orang yang sholat di sini? Yaitu siapa orang yang membaca seperti ini? Akhirnya ketika dibaca, yaitu membaca surat Al-Haqqah. Nabi Muhammad waktu itu membaca surat Al-Haqqah. Umar di dalam, Rasulullah pun nggak tahu kalau di dalamnya itu ada Umar. Kenapa? Karena memang dalam Ka'bahnya zaman dulu. Jadi Ka'bah itu kan memang terjadi banyak perubahan. Zaman dulu itu kan Ka'bah itu bisa dimasuki sama orang. Itu biasa, orang itu tidur di Ka'bah, masuk ke Ka'bah itu biasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat, beliau itu membaca surat Al-Haqqah. Ketika Rasulullah membaca, dan Rasulullah biasanya kalau membaca dikeraskan. Umar ketika di dalam itu dia mendengar bacanya Nabi Muhammad, takjub. Ya, luar biasa. Maksudnya itu Al-Quran itu sangat indah. Cuma memang sering saya katakan, keindahan Al-Quran ada pada bahasa Arab. Jadi kalau kita nggak tahu bahasa Arab, kita tidak akan tahu keindahan Al-Quran. Kalau kita cuma baca dengan terjemahan, nggak akan bisa kita mengetahui indahnya Al-Quran. Al-Quran itu keindahannya ada pada bahasanya. Dan terjemahan Al-Quran itu nggak mungkin. Nah itu banyak fatwa para ulama yang mengharamkan terjemahan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nggak boleh terjemahkan dengan bahasa apapun, mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, nggak boleh. Hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Karena tidak ada bahasa yang bisa menyamai ketinggian bahasa Arab. Nggak ada. Sehingga translate kata per kata nggak ada yang bisa menyamai. Apalagi bahasa Indonesia itu lemah sekali. Banyak sekali kata-kata di Al-Quran itu nggak bisa diterjemahkan. Terjemahannya ngawur dan nggak benar. Cuma karena nggak ada bahasa yang lain. Karena nggak ada bahasa yang lain, akhirnya ya sudahlah terjemahkan itu saja karena nggak ada. Nah itu Al-Quran itu nggak bisa diterjemahkan. Nah kalau orang bertanya, lah kan kita sering baca terjemahan Al-Quran departemen agama. Maka itu aslinya bukan terjemahan Al-Quran. Tapi itu adalah terjemahan tafsir Quran. Jadi pahami ya ini. Terjemahan departemen agama itu adalah terjemahan tafsir. Tafsirnya bukan Al-Qurannya. Tafsirnya diterjemahkan. Lah tinggal tafsirnya siapa yang dipakai. Lah rupanya departemen agama dulu itu memakai tafsirnya Al-Kasyaf yang ditulis sama Zamakhsyari. Itu jadi rujukan.
Termasuk juga ustadz yang terkenal di kita di Indonesia ini, yang hafal nomor-nomornya, letak-letaknya surat itu, yang terkenal viral itu. Itu ketika kuliah S2 di Libya pun juga ngambilnya tafsir Al-Quran, pakainya tafsir Al-Kasyaf. Nah, cuma Zamakhsyari ini siapa? Zamakhsyari itu akidahnya Mu'tazilah. Di antara akidah Mu'tazilah itu mengingkari takdir. Dia nggak beriman dengan takdir. Takdir itu nggak ada. Manusia itu menciptakan takdir masing-masing. Sehingga coba nanti silakan Anda baca di rumah, buka terjemahannya. Sehingga dalam menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim sekarang berubah. Terjemahan Bismillahirrahmanirrahim itu apa terjemahannya? Kan seringnya kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu terjemahannya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari dulu kita paham seperti itu terjemahannya itu. Sekarang kalau Anda buka di terjemahan Al-Quran Departemen Agama, itu ada perubahan. Kenapa? Karena dikritisi Departemen Agama, yaitu kalimat menyebutnya hilang. Terjemahan Bismillahirrahmanirrahim itu sekarang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menyebutnya kemana? Hilang, dihilangkan. Kenapa? Karena menyebut ini merupakan akidahnya Zamakhsyari, akidahnya Mu'tazilah, tujuannya untuk mengingkari takdir. Dan itu diingatkan sama Imam Ibnu Hajar dalam catatan kaki beliau terhadap kitab Al-Kasyaf, itu beliau memberikan catatan seperti itu. Ya, jadi intinya Al-Quran itu sangat indah, indah sekali. Orang Arab ketika mendengar Al-Quran dengan bahasanya mereka itu takjub. Maka umat pun termasuk takjub juga dengan Al-Quran, indahnya luar biasa Al-Quran itu. Akhirnya Umar itu dalam dirinya beliau ketika mendengar, beliau mengatakan wallahi hadza syair kama qalat Quraisy, demi Allah bacaan Muhammad itu syair, tukang syair dia. Sebagaimana orang-orang Arab selama ini menuduh Muhammad. Ketika dalam hatinya Umar itu mengatakan seperti itu, Muhammad itu mungkin tukang syair. Akhirnya Nabi Muhammad pas waktu itu membaca ayat di surat Al-Haqqah ayat 40-41. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan utusan Allah yang sangat mulia, yaitu malaikat Jibril. Wa ma huwa bisyair, wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran bukan ucapan tukang syair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali orang yang beriman. Akhirnya Umar bin Khattab mulai muncul lagi. Oh, kalau bukan syair berarti kahin, dukun. Muhammad itu berarti dukun. Akhirnya Nabi Muhammad baca ayat berikutnya, wala biqauli kahin. Dan Al-Quran ini juga bukan ucapan dukun. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali orang yang sadar. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran ini benar-benar turun dari Allah, Tuhan semesta alam. Nah, dari sinilah akhirnya Umar itu tertarik masuk Islam, tertarik dengan Islam. Cuma memang belum tahu jalannya belum ada gitu. Jalannya itu belum ada. Tetapi ketertarikan kepada Islam itu sudah mulai muncul dari kisah malam ini. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu mulai kenceng dalam menghadapi Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ya, beliau itu dakwahnya pokoknya beliau itu jalan terus. Walaupun permusuhan dari kafir Quraisy luar biasa. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy mereka itu memiliki banyak cara bagaimana meredam dakwahnya Muhammad. Bermacam-macam cara itu sudah mereka jalankan. Contohnya mereka membuat sebuah nama Muhammad itu, kita sepakati dia itu apa gitu. Akhirnya mereka itu membuat sebuah lakop julukan untuk Muhammad. Kumpul mereka orang kafir, orang tokoh-tokoh Quraisy itu kumpul untuk membuat Muhammad itu mau di framing apa dia itu. Mau di framing sebagai orang gila, atau Muhammad itu tukang sihir, atau Muhammad itu macam-macam lah gitu framingnya itu. Akhirnya mereka sepakati Muhammad itu tukang sihir, tapi bukan sihir jin, tapi sihir dalam menjelaskan. Inna minal bayani la sihra, karena penjelasan itu termasuk sihir. Akhirnya itu mereka sepakati.
Tetapi semakin mereka itu menyebarkan isu ini, Islam semakin besar. Banyak orang tertarik, banyak orang penasaran, malah akhirnya ketemu sama Nabi Muhammad, akhirnya pada masuk Islam. Malah semakin banyak orang masuk Islam. Akhirnya strategi mereka gagal. Kemudian mereka masuk strategi yang baru. Strateginya apa? Datang kepada Abu Thalib, pamannya. Jadi Abu Thalib yang ditekan, wahai Abu Thalib, ini keponakan kamu ini telah mencaci maki nenek moyang kita, telah mencela agama kita. Akhirnya tolong sih di masa itu di Muhammad itu diberhentikan gitu. Akhirnya Nabi Muhammad dipanggil sama Abu Thalib. Kemudian cerita Abu Thalib, wahai Muhammad, ini orang tokoh Quraisy datang kepada saya, kemudian mendesak saya untuk ini. Terus bagaimana kamu kalau kamu Muhammad? Maka Rasulullah mengatakan, tidak akan saya tinggalkan dakwah ini, wahai pamanku. Maka Abu Thalib mengatakan, wahai anakku, jalan. Selama saya masih hidup, saya akan menjaga kamu. Jadi Abu Thalib siap menjaga Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Strategi yang kedua gagal. Kemudian mereka mulai masuk strategi yang ketiga. Apa itu? Negosiasi langsung kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Lewat pamannya nggak bisa. Akhirnya mereka negosiasi langsung sama Nabi Muhammad. Di antara negosiasinya apa? Mereka itu nawari Nabi Muhammad tawaran dunia. Muhammad, sebenarnya kamu itu dakwah kayak gini itu tujuannya apa sih? Kalau tujuannya harta, tak kasih uang banyak kamu, yang penting diam gitu. Atau kalau kamu itu tujuannya itu karena pengen punya wanita yang cantik, kita carikan wanita tercantik di Arab. Kalau kamu dakwah kamu itu tujuannya anak laki-laki, karena kan kamu nggak punya anak laki-laki, kita kasih kamu anak laki-laki. Atau kalau kamu itu pengen menjadi seorang pemimpin, raja, kita kumpul, kita jadikan kamu raja kita. Tapi yang penting tinggalkan dakwah ini. Maka Nabi Muhammad dalam riwayat, tapi sebagian mengatakan lemah riwayat ini. Tetapi kalau kata Imam Ahmad, dalam sejarah itu riwayat yang lemah itu nggak ada masalah. Yaitu Rasulullah mengatakan, jika mereka menaruh matahari di tangan kananku, kemudian rembulan di tangan kiriku, tidak akan saya tinggalkan dakwah ini. Akhirnya buntu lagi. Ketika sudah buntu lagi, mereka datang lagi negosiasi lagi. Negosiasinya apa? Sudahlah Muhammad, daripada kita ribut terus, gimana kalau seandainya tahun ini kita tinggalkan berhala, kita nyembah Tuhan kamu. Wes kita semuanya nyembah Tuhan kamu. Tahun depan kamu ikut nyembah Tuhan kita. Jadi setahun gantian. Daripada kita ribut terus seperti ini, Muhammad, bagaimana kalau seandainya tahun ini kita tinggalkan berhala, kita semuanya nyembah Tuhan kamu, tahun depan kamu harus nyembah Tuhan kita. Nabi Muhammad tidak menjawab. Tapi Allah langsung yang menjawab dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selama-lamanya. Buntu lagi. Akhirnya tidak ada cara kecuali mainnya fisik. Mereka mulai main fisik. Main fisiknya apa? Siapapun keluarga yang masuk Islam, sikap, hukum. Sehingga nanti ketua-ketua kabilah ini mereka tanggung jawabnya kabilah masing-masing. Kabilah ini siapa yang ketahuan masuk Islam? Ini budak, siksa. Kalau anaknya sendiri, rantai, kemudian dipasung. Jadi strategi mereka seperti itu. Dan rupanya strategi ini semakin keras, semakin banyak orang masuk Islam juga. Akhirnya tidak ada cara. Nanti strategi yang terakhir, mereka strateginya itu blokade, diboikot keluarganya Nabi Muhammad. Kayak di Gaza sekarang diblokade sama orang Israel. Jadi tidak boleh siapapun muamalah duniawiyah sama kabilahnya Muhammad, Bani Hashim. Sampai akhirnya Bani Hashim sampai pindah ke sebuah padang pasir. Mereka tidak boleh jual beli, mereka tidak bisa menikah. Dan itu berlangsung bertahun-tahun sampai banyak orang meninggal, keluarganya Nabi Muhammad, kabilahnya beliau, bukan karena Islam, tetapi karena suku. Jadi mereka itu karena suku. Lah, ketika fase penyiksaan terhadap kaum muslimin, disinilah nanti Umar itu masuk Islam. Umar termasuk yang menyiksa juga, karena beliau kan tokohnya kan itu. Sehingga banyak orang-orang yang lemah-lemah
di kabilahnya beliau, Umar sendiri yang menyiksa. Umar sendiri yang keras kepada mereka. Sampai akhirnya Umar ini kayak jenuh lah dengan rapat-rapat, cuma bahasnya Muhammad, setiap rapat bahas Muhammad, setiap rapat bahas Muhammad, kayak nggak ada masalah yang lain yang dibahas. Hanya Umar ketika pulang, beliau itu berpikir gimana menyelesaikan permasalahan ini di Arab. Akhirnya mulai muncul ide, ya kalau di Arab kayak ide namanya ide gila lah Umar itu. Di mana orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya aja nggak berani, hatta Abu Jahal pun nggak berani bikin ide ini. Yaitu idenya apa? Sikat saja Muhammad sendiri. Jadi maksudnya apa? Bunuh Muhammad, selesai wes itu. Walaupun saya akan dibunuh sama kabilahnya Muhammad, tapi selesai masalah. Saya mati nggak apa-apa lah itu. Yang penting apa? Muhammad mati kan itu. Akhirnya dia mulai merancang idenya itu. Gimana caranya menghadapi Muhammad sendirian? Muhammad itu biasanya di mana sih? Oh, biasanya di sini, datangi penggal lehernya. Walaupun setelah itu saya celahkan nyawa saya kepada Bani Hashim. Silahkan kalau mau saya dibunuh. Selesai yang penting di Arab ini selesai. Akhirnya dia siapkan pedang. Kemudian sudah mulai berjalan dengan kencang, dengan cepat mendatangi rumahnya Nabi Muhammad. Ketika dia itu di tengah jalan ketemu dengan seseorang namanya Nu'aim bin Abdillah Al-Adawi, temannya Umar juga, teman bermainnya. Kemudian dia mengatakan, "Aina ta'madu ya Umar?" Mau kemana kamu ya Umar? Kok bawa pedang di kota Mekah seperti ini kan itu? Maka Umar mengatakan, "Uridu an aqtula Muhammadan." Aku ingin membunuh Muhammad. Akhirnya Nu'aim mengatakan, "Kaifa ta'man min Bani Hashim wa Bani Zuhrah wa qad qatalta Muhammad?" Kok gila sekali kamu yang Umar mau bunuh Muhammad? Apa kamu tidak takut kalau nanti Bani Hashim membunuh kamu? Maka dia mengatakan, "Saya nggak takut. Biar urusan Arab ini cepat selesai." Akhirnya Umar itu kayak jengkel juga sama Nu'aim ini. "Kamu membela Muhammad, apakah kamu itu juga sudah sobakta?" Ya, sobakta itu kamu itu sudah keluar dari nenek moyang juga. Akhirnya dia itu mengatakan, "Wahai Umar, mau nggak kamu saya kabari yang lebih aneh lagi daripada ini? Yaitu kamu nggak usah nuduh saya sebagai orang yang sobaah lah. Sobaah itu orang yang ibaratnya itu keluar dari nenek moyang gitu. Kalau kamu mau saya kabari wahai Muhammad, ceritanya lebih ngeri lagi, bahwa adik perempuanmu sama suaminya gitu, berarti ipar itu sudah masuk Islam juga." Akhirnya ketika Umar mendengar seperti ini, marah luar biasa. Akhirnya setelah itu beliau beralih, tujuannya pengen menuju ke rumahnya Rasulullah. Akhirnya beralih ke rumahnya adiknya Umar itu namanya Fatimah binti Khattab, menikah dengan seorang sahabat mulia, termasuk sahabat-sahabat awal masuk Islam, termasuk 10 sahabat di masuk Islam tapi jarang terkenal, namanya Sa'id bin Zaid. Jadi Sa'id bin Zaid itu kayak Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, diantaranya adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini menikah dengan adik perempuannya Umar. Masuk Islam di awal-awal, satu keluarga masuk Islam. Akhirnya Umar itu langsung membawa pedangnya itu menuju ke rumah adiknya. Di luar, Umar itu mendengar mereka, yaitu Sa'id bin Zaid, kemudian juga Fatimah istrinya, sedang belajar Al-Quran sama seorang budak. Jadi ada seorang budak yang mengajari, namanya Khabbab. Jadi ada seorang budak ngajari, namanya Khabbab. Umar mendengar dari luar mereka pada belajar Al-Quran. Akhirnya pintunya digedor. Akhirnya ketika digedor, tahun dengar suaranya Umar, ketakutan semua satu rumah ini, termasuk Khabbab. Khabbab langsung lari ke belakang. Kemudian setelah itu langsung lembaran-lembarannya dimasukkan. Tapi Umar sudah tidak sabar, akhirnya didobrak pintunya. Akhirnya lembarannya itu masih belum rapi. Setelah itu terjadilah obrolan lah. Umar marah, "Ma hadhil hainama allati samituha indakum?" Tadi saya mendengar apa dari kalian? Kok kayak kalian itu belajar sesuatu di sini?
Maka keduanya, Fatimah dan suaminya, mengatakan, ma ada haditsan tahaddatsnahu bainana. Wahai Umar, itu kan cuma ngobrol biasa gitu. Akhirnya Umar mengatakan, fa'alla'allakuma qad sabatuma. Mungkin kalian berdua itu sudah masuk Islam ya gitu. Akhirnya setelah itu adiknya itu mengatakan, yaitu Saidnya itu mengatakan, ya Umar, araita in kana al-haqqu fi ghairi dinika. Wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau seandainya kebenaran itu bukan di agama kamu? Akhirnya ketika mereka ucapan seperti ini, fawathaba Umar loncat ke tubuh adiknya, kemudian langsung dibanting, kemudian diinjak lehernya, kemudian dicekik sama Umar bin Khattab. Kemudian adiknya perempuan, istrinya berusaha membela, mendorong Umar, kemudian setelah itu ditampar sama Umar sampai berdarah wajahnya. Emosi, Umar sudah nggak bisa nahan emosi. Akhirnya adiknya terang-terangan mengatakan, ya Umar, in kanal haqqu fi ghairi dinika, asyhadu an la ilaha illallah. Wahai Umar, kebenaran itu ada bukan pada agama kamu. Dan saksikan wahai Umar bahwasanya saya bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Selama ini kan semuanya sembunyi-sembunyi, nggak ada yang berani terang-terangan. Akhirnya ketika Umar mendengar ketegasan adik perempuannya dan suaminya, akhirnya Umar itu sudah kayak lemes lah itu. Akhirnya beliau itu duduk kayak orang yang menyesal telah mencekik adik iparnya, demikian juga menampar adiknya. Setelah itu Umar itu mengatakan, a'tuni hadzal kitab alladzi indakum. Tolong berikan kitab yang kamu baca. Saya ingin baca isinya apa. Maka adiknya mengatakan, innaka rijsun. Kamu itu najis. Tidak berhak untuk memegang lembaran kitab saya. Wala yamassuhu ilal mutahharun, yang boleh memegang hanya orang yang suci. Fakum faghtasil, kalau kamu mau megang, mandi dulu. Baru setelah itu kamu pegang. Faqama faghtasala, akhirnya Umar berdiri, kemudian beliau mandi. Setelah itu kembali ke situ, kemudian mengambil lembaran. Rupanya itu lembaran surat Toha. Akhirnya Umar baca, Umar kan bisa baca. Beliau membaca Toha, dibaca sama Umar pelan-pelan. Masya Allah, itu luar biasa. Kemudian beliau itu mengatakan, ini tidak mungkin mengatakan seperti ini kecuali Allah Ta'ala. Sampai terakhir Umar mengatakan membaca firman Allah Ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku dan tunaikan sholat untuk mengingat aku. Ayat inilah yang membuat Umar itu luluh hatinya. Setelah itu Umar mengatakan, ma ahsana hadzal kalam wa akramahu. Betapa indah sekali ucapan seperti ini. Dullani ala Muhammad, tolong tunjukkan saya untuk ketemu Muhammad. Akhirnya diarahkan kalau pengen ketemu Muhammad ya datang ke rumahnya. Akhirnya Umar langsung bergegar. Nah, di waktu itu Khobab itu keluar. Yang tadi Ubab itu kan budak lah, itu sembunyi kan. Setelah itu Khobab itu keluar. Absyir ya Umar, kabar gembira wahai Umar. Fa inni arju an takuna da'watur rasuli laka lailatul khamis. Saya berharap Allah mengabulkan doanya Nabi Muhammad pada malam Kamis kemarin. Karena Rasulullah beliau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahl bin Hisham. Yaitu aku jayakan Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Dan saya berharap kamulah yang dipilih sama Allah Ta'ala. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab keluar menuju ke rumahnya Rasulullah sampai mengetuk pintu. Nah, ketika mengetuk pintu, orang-orang termasuk Hamzah, kan sudah masuk Islam 3 hari sebelumnya. Hamzah ini melihat, atau orang-orang melihat dari dalam, dilihat siapa yang mengetuk pintu siang-siang seperti ini. Akhirnya dilihat Umar, orang yang paling keras bermusuhannya terhadap Islam waktu itu. Akhirnya mereka pada ketakutan semua gitu. Mereka pada ketakutan. Akhirnya Hamzah tanya, malakum, ada apa? Kalau Umar, maka orang mengatakan, Umar datang ke rumah. Maka Hamzah mengatakan, wa Umar, ya terus ngapain Umar kan gitu. Iftahul lahul bab, buka saja pintunya.
bukakan pintunya. Wa in kana jaa yuridu khairan badzalnahu lahu. Jika dia datang untuk kebaikan, kami berikan kebaikan. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfi. Kalau dia datang membawa keburukan, kita bunuh di sini Muhammad ini. Dan kalian enggak usah takut. Dan waktu itu Rasulullah itu sedang dalam kamar. Ya, setelah itu Umar disuruh masuk. Rasulullah belum di situ, Rasulullah masih di dalam. Umar masih menunggu. Akhirnya setelah itu Rasulullah SAW datang, kemudian Rasulullah itu memegang bajunya Umar, kemudian memegang pedangnya. Jadi pedangnya sama Rasulullah itu dipegang. Setelah itu Rasulullah itu narik Umar untuk lebih dekat kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Amma anta muntahiyan ya Umar, wahai Umar, apa kamu tidak berhenti untuk memusuhi kaum muslimin kan itu? Dan sudah berapa orang yang kamu siksa kan itu? Apakah kamu tidak takut dengan apa yang diturunkan oleh Allah ayat berkaitan dengan Al-Walid bin Mughirah?" Al-Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid. Allah turunkan ayat untuk orang ini di surat Al-Mudaththir. Ya, maka diancam, kamu nggak takut dengan Allah yang nanti akan menurunkan ayat berkaitan dengan kamu? Akhirnya setelah itu dia mengatakan Umar bin Khattab, Allahumma hadza Umar bin Khattab. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, yaitu ketika di hadapan Rasulullah, maka setelah itu Umar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya, Umar bin Khattab setelah itu masuk Islam. Di situ akhirnya semua orang bergembira dengan masuk Islamnya Umar. Lah nanti ketika Umar itu sudah masuk Islam, jadi dia itu ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita ini orang yang benar ya Rasulullah? Maka setelah itu Rasulullah mengatakan iya. Setelah itu Umar tanya, ya Rasulullah, bukankah kita sekarang sudah banyak jumlahnya kan? Ya, kan kita sudah banyak jumlahnya itu. Akhirnya setelah itu Rasulullah mengatakan iya. Setelah itu Umar tanya, fafimal ikhtifa, lah untuk apa lagi kita itu harus sembunyi-sembunyi? Kita sudah besar jumlahnya, kita harus berani menampakkan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mulai setuju. Awalnya kan Rasulullah nggak setuju untuk terang-terangan. Akhirnya setelah itu Rasulullah setuju. Maka setelah itu kaum muslimin bergandengan tangan, kayak orang parade baris bergandengan tangan, baca syahadat keras-keras, berangkat bersama-sama menuju ke Ka'bah. Abu Jahal, demikian juga yang lainnya, itu hanya bisa melihat dan nggak berani apa-apa juga. Akhirnya ketika ditanya, wahai Abu Jahal, kenapa kamu nggak bersikap sesuatu? Maka dia mengatakan, di mana saya mau nyikapi? Ada Umar sama Hamzah di situ kan itu, biarin sajalah itu. Sampai akhirnya semuanya para sahabat itu bareng-bareng sampai sholat di Ka'bah, tawaf dengan membaca syahadat. Karena Umar ini yang punya ide untuk menampakkan Islam sampai terang-terangan, maka disitulah Rasulullah menjuluki Umar dengan Al-Faruq, ya, sehingga namanya Umar Al-Faruq. Jadi julukan Al-Faruq, kenapa? Karena Umar itu pemisah antara hak dan batil. Dengan adanya Umar, akhirnya kebenaran itu terang, tidak samar, sehingga beda antara kebenaran dengan kebatilan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun beliau itu bukan sahabat awal masuk Islamnya, beliau itu sudah terlambat juga. Karena sudah ada 40 sahabat yang masuk Islam, beliau itu terlambat. Tetapi beliau bisa mengejar keterlambatan sampai akhirnya beliau menjadi manusia yang luar biasa, hebat. Bahkan Rasulullah itu, beliau itu pernah bermimpi. Sebagian riwayat mengatakan Rasulullah pergi ke sana, tidak mimpi, tapi langsung pergi ke sana. Jadi Rasulullah itu ketika masuk surga, beliau melihat bagaimana indahnya surga. Di antara yang beliau lihat, beliau itu melihat ada sebuah istana besar dan sangat indah di surga. Nah, akhirnya Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, ini istananya siapa? Maka malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, ini istananya seorang pemuda dari Quraisy. Saya mengira itu pemuda itu saya. Nah, itu Nabi Muhammad maksudnya itu. Maka saya tanya lagi, wahai Jibril, pemudanya siapa namanya? Maka Jibril mengatakan Umar bin Khattab.
Rasulullah pengen masuk ke rumahnya Umar, tapi Rasulullah takut kalau Umar marah. Akhirnya Umar itu cerita. Rasulullah cerita seperti ini, kisah ini. Umar bin Khattab duduk di situ. Sampai akhirnya Umar bin Khattab itu menangis. Menangis kenapa? Karena rumah tempat tinggalnya Umar sudah dilihat sama Rasulullah. Umar bin Khattab itu menangis. Tapi yang menjadi indahnya sosok para sahabat itu ya, walaupun mereka sudah dijamin masuk surga, bahkan rumahnya sudah ada, Nabi sudah melihat rumahnya itu, tapi mereka itu bukan orang yang pasrah atau orang yang malas-malasan bergantung dengan itu. Ibaratnya kayak kita ya, kalau seandainya saya itu sekolah ya misalkan, kemudian kepala sekolah itu paman saya, kemudian suatu ketika paman saya itu mengatakan, kamu mesti lulus, nilainya bagus nanti wis, gampang wis. Kita dapat jaminan seperti itu. Pertanyaan, kira-kira kita semangat belajar nggak? Ngapain belajar? Mau sudah pasti lulus kan gitu. Santai ya gitu, tenang gitu. Itulah kita gitu. Kalau para sahabat nggak seperti itu. Mereka sudah dijamin masuk surga, mereka sudah dapat rumah di surga, tapi mereka semakin takut. Ya, semakin ibadahnya luar biasa mereka itu, karena takut dengan rekomendasi tersebut. Nggak seperti kita, karena memang imannya jauh sekali dengan imannya kita para sahabat itu. Kita yang belum dapat jaminan saja sudah merasa aman kita ini. Apalagi kalau kita sudah jenggoten, kita sudah cadaran, lah jenggot saya pasti surga saya ini. Sedangkan orang-orang itu yang gak jenggoten, neraka-neraka semua itu. Siapa yang jamin Anda itu masuk surga itu? Siapa kan itu? Kita itu sudah terlalu pede kan itu. Padahal kita belum dapat jaminan. Para sahabat kan. Sampai Umar bin Khattab itu ini cerita. Ini menunjukkan bagaimana takutnya Umar ya. Beliau itu pernah datang kepada Hudzaifah. Kemudian tanya, Hudzaifah, apakah nama Umar itu masuk dalam daftar munafik? Karena Hudzaifah itu yang tahu nama-nama munafik. Maka Hudzaifah mengatakan tidak. Enggak. Setelah itu tanya, apakah ada pejabat yang saya angkat itu orang munafik? Ada. Siapa itu Hudzaifah? Hudzaifah mengatakan, enggak, saya enggak mau jawab Umar. Karena Rasulullah tidak boleh membocorkan. Akhirnya nanti kalau ada orang meninggal, Umar itu lihatnya Hudzaifah. Kalau dia mensolatkan, Umar ikut mensolatkan. Kalau Hudzaifah mundur, maka Umar juga mundur. Nah, jadi hebat. Umar bin Khattab itu luar biasa. Apalagi beliau memimpin kaum muslimin. Termasuk kepemimpinan terbaik itu zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai bisa menghancurkan Persia, sampai juga memukul mundur Romawi, sampai akhirnya Palestina bisa takluk di tangan kaum muslimin. Tapi rupanya Umar bin Khattab harus tumbang juga. Tumbang sampai akhirnya dibunuh sama orang kafir di Masjid Nabawi, dan itu doanya Umar. Terakhir, haji terakhir Umar itu berdoa, wahai Tuhanku, berikan saya syahadat, mati syahid di kota nabimu. Akhirnya Allah kabulkan. Allah masukkan orang yang akan membunuh beliau, namanya Fairuz. Dan sayangnya nama Fairuz itu banyak di kita. Orang banyak sekali, bangga sekali dengan pembunuhnya Umar, sehingga banyak masjid namanya Fairuz masjidnya itu. Pembunuhnya Umar itu namanya Fairuz. Dikunyah, namanya kunyahnya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Tapi nama aslinya Fairuz. Itu coba. Di kita bangga loh, ada orang nama anaknya Fairuz, ini Fairuz banyak sekali Fairuz itu. Padahal dia pembunuhnya Umar bin Khattab, dan itu merupakan doktrin Syiah. Karena Fairuz ini kalau bagi orang Syiah dijuluki dengan julukan Baba Syujaiddin, bapaknya pahlawan Islam, pembunuhnya Umar itu. Sehingga seakan-akan Fairuz ini pahlawan hebat bagi orang Syiah. Jadi seperti itu. Akhirnya Umar tumbang juga. Kemudian ketika meninggal dikuburkan di sebelahnya Abu Bakar. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Jadi bukan sebelahnya Rasulullah. Yang ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.